Audio Jungle. Selama-lamanya yang maha murah, maha kasih selamanya. Ingat selalu, hai roh jiwaku, anugerah yang diberikan Tuhan padamu. Semua anugerah yang diberikan padamu. Horas Amanginang dan saudara-saudara Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas. Di pagi hari ini, Kamis 1 Agustus 2024. Salam sejahtera bagi saudara-saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah senantiasa ke dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami semua jemaat-Mu HKBP Delta Mas, sehingga hari ini kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan untuk kami memulai aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, agar boleh mengerti apa yang menjadi kehendak. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Dalam bahasa Batak, ulau tolu ayat 8. Dungi manigor hehe maibana, jongjong ma huhut mardalan. Dungi bongot maibana, rap dohot nasida tu bagas joroi. Mardalan jala mirjak hirjak, uhud mamuji debatap. Amanginang dan saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan berkehendak, lewat perantara siapapun, seseorang bisa memiliki kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit atau menunjukkan kebesaran Tuhan lewat mujizatnya yang nyata di mata kita. Siapa bisa menduga orang sakit bisa sembuh, orang lumpuh bisa berjalan lewat penumpangan tangan seseorang yang
perkenalkan Tuhan untuk menyalurkan kuasa dan mujizat Tuhan. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10 dengan judul perikop Tuhan membebaskan, menyembuhkan orang lumpuh melalui Petrus. Perikop ini membuka mata, hati dan pikiran kita bahwa kuasa dan mujizat Tuhan bisa dialirkan lewat seseorang. Dalam perikop ini, Tuhan memakai Petrus sebagai perpanjangan tangannya untuk menyembuhkan orang lumpuh. Firman Tuhan ini sesungguhnya mengajak kita untuk merenung sejenak bahwa Tuhan memiliki kuasa penyembuhan lewat apa saja dan lewat tangan siapa saja. Kalau kita memiliki keyakinan dan iman yang kuat kepada Tuhan, kita dalam keadaan sakit, kita bisa berobat ke dokter, dan dokter itu akan menangani penyakit kita dan memberikan yang terbaik dan bisa mengatasi permasalahan penyakit kita. Ya, kalau dengan iman dan dengan sungguh-sungguh, maka penyakit yang ada pada kita akan segera sembuh. Dalam menjalani hidup di muka bumi ini, jangan pernah memandang rendah orang lain. Mungkin hari ini kita bisa berada di puncak kesuksesan, memiliki harta yang berlimpah, dan masih Tuhan memberikan kesehatan. Tapi apakah itu akan berlangsung lama? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Nas pada pagi hari ini menceritakan ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Setiap hari diusung dan diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah untuk meminta sedekah. Setiap hari selama bertahun-tahun ia meminta-minta kepada setiap orang yang mau masuk ke bait Allah untuk beribadah. Ketika Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah, laki-laki lumpuh itu pun meminta sedekah kepada mereka. Namun Petrus dan Yohanes mendoakan laki-laki itu. Dalam nama Yesus orang Nazaret, bangkit dan berdirilah. Lalu laki-laki lumpuh itu pun berjalan. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ia sangat gembira dan bersuka cita karena dia sudah bebas dari lumpuh yang sudah bertahun-tahun. Tidak hanya dari kelumpuhan, bahkan membebaskannya untuk mempunyai harapan baru dan memuji Allah dengan riang. Saudaraku yang terkasih, mungkin saat ini kita juga sedang terbelenggu oleh situasi sulit yang menghempit. Persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti perumahan, pendidikan, transportasi, dan kesehatan membuat kita terkadang hanya memandang uang sebagai satu-satunya jawaban. Kita terbelenggu dalam dunia yang kita anggap tempat kita selama-lamanya, sehingga kita juga terbelenggu hanya mencari uang dan uang. Oleh karena itu, datanglah kepada Yesus, sebab hanya Dialah yang membesarkan, hanya Dialah yang membebaskan kita dari belenggu-belenggu mengikat hidup kita di dunia ini. Mohonlah pada Tuhan agar kita diberikan hikmat untuk dapat mensyukuri apa yang ada pada kita. Tetap bersyukur dalam segala keadaan. Rasa syukur akan selalu menolong kita
untuk menjadi orang yang mengalami pembebasan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertak di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas renungan-Mu yang pada pagi ini telah kami dengarkan. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan, karena kami dapat mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berikanlah Tuhan kami hikmat agar kami dapat menjalankan firman Tuhan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan kepadamu Tuhan. Semua Tuhan jemaat-Mu HKBP Delta Mas Tuhan yang dalam saat ini keadaan sakit Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, baik di rumah ataupun di rumah sakit Tuhan, sembuhkanlah segala penyakit mereka Tuhan, agar pada hari-hari yang akan datang Tuhan dapat bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan yang pada satu minggu ini Tuhan merayakan ulang tahun kelahirannya Tuhan. Berikanlah mereka panjang umur, berikanlah mereka sukacita Tuhan, berikanlah mereka kesehatan Tuhan, agar selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami Tuhan yang jauh dari kami Tuhan, menempuh pendidikan Tuhan ataupun bekerja Tuhan. Tuhanlah yang selalu melindungi mereka Tuhan. Tuhan yang selalu menjaga mereka Tuhan, agar mereka Tuhan dapat segera mencapai apa yang mereka cita-citakan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Berkatilah Tuhan pemimpin kami Tuhan, dari yang terendah sampai yang tertinggi Tuhan. Berikanlah hikmat bijaksana pada mereka Tuhan, agar dapat menjalankan roda pemerintahan kami Tuhan dengan benar Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.